Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semua baik ya. Hari ini kita akan belajar matematika tema 8 yaitu Praja Muda Karana ya. Materi kita hari ini adalah cara mengumpulkan data. Apa itu data? Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Misalnya data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ada 3 cara mengumpulkan data. Yang pertama dengan wawancara. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang bertanya, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan data dengan cara mewawancarai narasumber yang ingin diketahui data tentang suatu hal ya. Kemudian bisa secara langsung. Misalnya kita di kelas bisa secara langsung mengamati berapa jumlah siswa laki-laki, berapa jumlah siswa perempuan. Itu perbedaan jumlah jenis sesuai jenis kelamin ya, jumlah siswa sesuai jenis kelamin. Lalu bisa secara langsung juga mengamati eh, umur, berapa siswa yang berumur 8 tahun, berapa yang berumur 9 tahun, berapa yang berumur 11 tahun. Itu bisa secara langsung ya. Kemudian bisa juga dengan cara yang ketiga yaitu menyebarkan kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner itu adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Responden itu adalah orang yang akan ditanyain suatu hal. Misalnya, kalau anak-anak ingin mengetahui contoh di kelas kita ada berapa siswa yang suka belajar matematika. Nah, itu nanti bisa dibuat di data itu, di pertanyaan itu. Dari data itu kalian bisa mendapatkan data gitu ya. Lalu ada lagi yang lain. Misalnya memberikan beberapa pertanyaan, misalnya tentang kegiatan atau apa saja ya, itu bisa ditanyakan berdasarkan kuesioner. Dari kuesioner itu kalian bisa mendapatkan data. Nah, itu dia tadi 3 cara mengumpulkan data ya. Yang pertama wawancara secara langsung, bertanya langsung, lalu pengamatan langsung. Ini langsung anak-anak bisa langsung lihat keadaannya secara langsung. Lalu yang ketiga dengan cara membuat kuesioner ataupun pertanyaan ya untuk mendapatkan informasi. Maka itu bisa menjadi data nanti. Yang berikutnya adalah bagaimana membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data yang telah dikumpulkan tadi, yang kalian kumpulkan dengan 3 cara tadi, itu bisa disajikan dalam bentuk diagram ya. Bisa diagram garis, diagram batang, ataupun yang lainnya ya. Penyajian data dalam bentuk diagram akan mempermudah pembaca memahami informasi. Seperti apa itu? Mari kita lihat ya. Ini contohnya. Ini adalah contoh salah satu bentuk diagram ya, bisa kalian lihat di sini. Banyak siswa laki-laki yang ikut kemah ya. Ini ada 10 orang. Ini dari mana kita mengetahuinya? Dari warna biru ya.
Lalu banyak siswa perempuan yang ikut kemah, itu ada 8 orang. Nih, itu kita lihat dari yang warna peach ini ya. Nah, dari data ini kita bisa lihat data seperti ini yang dari bacaan ini ya. Dari diagram di samping kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Banyak siswa laki-laki kelas 3 yang mengikuti kemah ada 10 siswa. Sedangkan banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah ada 8 siswa. Jadi diagram ini mempermudah kita mengetahui informasi. Tanpa adanya penjelasan ini pun, karena anak-anak sudah belajar tentang diagram ini tadi, cara membaca, maka tanpa penjelasan yang di sebelah kanan ini pun anak-anak sudah mengetahui bahwa jumlah siswa laki-laki ada 10, sedangkan jumlah siswa perempuan ada 8. Biasanya diagram itu dikasih warna yang berbeda ya, setiap data yang berbeda dikasih warna yang berbeda. Kita lihat penjelasan yang berikutnya. Jadi dari satu diagram ini kita dapat mengetahui beberapa informasi ya. Tadi kita mengetahui jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan. Nah, sekarang kita bisa mengetahui berapa jumlah keseluruhan. Dari mana kita tahu? Ya, jumlah siswa laki-laki tadi berapa? 10 tambah jumlah siswa perempuan 8. Berarti seluruh siswa yang mengikuti kemah itu ada 18 siswa ya. Lalu selain jumlah, kita juga dapat mengetahui selisih atau perbedaan antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Selisih itu biasanya dicari dengan mengurangkan jumlah siswa yang lebih banyak dengan yang lebih sedikit. Nah, di sini adalah jumlah siswa laki-laki lebih banyak yaitu 10, sedangkan perempuan jumlahnya ada 8. Maka kita kurangkan 10 kurang 8 itu ada 2 siswa. Jadi selisih jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan ada 2. Selisih itu adalah perbedaan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan ya. Kita lanjut. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, ini nanti bisa anak-anak coba tuliskan di bukunya ya, cara menyajikannya. Boleh dengan cara diagram seperti tadi, diagram batang juga boleh, diagram lingkaran juga boleh ya. Mana yang lebih mudah? Nanti sesuaikan. Ini berdasarkan tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah ya. Ini warna barungnya, warna biru ada 8 siswa, hijau 10 siswa, kuning 6 siswa, merah 9 siswa, sedangkan putih 8.